Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perkelahian antar tetangga hingga berujung kematian terjadi di Labuhan Batu. Polisi bongkar dan bakar tenda di kebun sawit di Labuhan Batu yang menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Memperingati Hari Pahlawan, ibu-ibu kelompok senam di Medan berkeliling kampung ajak warga bersih-bersih. Informasi pertama untuk Anda, perkelahian antar tetangga hingga berujung kematian terjadi di Labuhan Batu. Kejadian tersebut dipicu karena perselisihan yang sering terjadi selama setahun terakhir. Dendam yang menahun berujung kematian. Petugas Satuan Reskrim Polres Labuhan Batu menangkap Iskandar usai terbukti melakukan pembunuhan terhadap tetangganya sendiri John Ambarita di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kamis malam. Berdasarkan dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, kejadian ini berawal dari keributan kecil yang sering terjadi antara korban dan tersangka selama setahun terakhir. Tepatnya pada Kamis sore, korban yang baru pulang dari warung minuman dekat rumahnya mendatangi rumah tersangka dan menggeber motor miliknya hingga membuat tersangka marah. Karena tidak terima ditegur tersangka, korban yang sebelumnya sudah membawa kampak langsung menyerang secara membabi buta. Namun bukannya mengenai tubuh tersangka, senjata tajam milik korban berhasil direbut tersangka dan membalas serangan korban hingga membuat korban meninggal dunia karena terkena tebasan di bagian kepala. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkannya kepada Kepala Dusun dan Polres Labuhan Batu untuk kemudian dilakukan evakuasi terhadap korban. Menggeber-geberkan sepeda motornya sehingga pelaku merasa terganggu. Oleh karena pelaku merasa terganggu sehingga pelaku keluar dari rumah untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Namun pada saat dilakukan pengecekan oleh si pelaku, tiba-tiba korban hadir dengan membawa satu buah kapak yang dalam penguasaannya dan langsung menyerang daripada si pelaku. Kini pelaku ditahan di Mapolres Labuhan Batu. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu. Selanjutnya, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di laut perairan Kabupaten Asahan. Mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai untuk diotopsi. Mayat seorang pria tanpa identitas dipindahkan dari perahu nelayan ke kapal KN SAR Sanjaya pada Kamis sore di Paton, Desa Bagan, Kabupaten Asahan. Penemuan berawal dari seorang nelayan yang hendak menangkap ikan di perairan Kabupaten Asahan. Ketika dalam perjalanan, nelayan melihat sesosok jenazah pria mengapung di atas perairan laut. Mengetahui hal tersebut, dirinya langsung melaporkan kepada nelayan lainnya dan kepala desa yang kemudian diteruskan kepada petugas Basarnas Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan. Setelah dievakuasi, kemudian jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai untuk diotopsi. Untuk informasi ataupun untuk setelah kami evakuasi tadi, tidak ada tanda-tanda kerusakan apapun, masih kondisi utuh. Kemudian telah kita evakuasi langsung ke kapal Basarnas bersama dengan Pol Airut dan teman-teman angkatan laut. Demikian. Mayat ini sekarang dibawa kemana, Bang? Untuk korban Easter egg telah kita serahkan ke Rumah Sakit Daerah Tanjung Balai Asahan. Petugas SAR imbau bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya agar melaporkan kepada kepolisian setempat untuk memastikan identitas korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ya, menerima laporan warga terkait maraknya peredaran narkoba, pihak kepolisian membongkar tenda sekitar kebun kelapa sawit di Labuhan Batu. Petugas menemukan puluhan plastik klip dan sejumlah alat isap siap pakai. Belasan lapak di Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara dibongkar.
Petugas gabungan membongkar lantaran lokasi ini sering dijadikan sebagai lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Rupanya para pelaku yang biasa mendiami lapak itu mengetahui kedatangan polisi dan perangkat desa, sehingga lokasi lapak terlihat sepi dan 2 orang terlihat berhasil melarikan diri ketika petugas datang ke lokasi tersebut. Petugas menemukan puluhan plastik klip dan sejumlah alat isap siap pakai. Gubuk dan lapak yang sudah dibongkar kemudian disatukan dan dibakar. Hal ini guna mengantisipasi pelaku mendirikan kembali lapak untuk lokasi penggunaan narkoba. Di areal kebun ini kita melakukan gerakan Grebek Sarang Narkoba GSN, di mana kita kerap mendapatkan informasi lokasi kebun masyarakat ini sering digunakan jadi tempat ajang menggunakan narkotika. Nah, di sini kita datang langsung menyentuh pondok-pondok yang digunakan, pondok-pondok sederhana, dan kita bakar. Apakah ada temuan komandan di lokasi? Di lokasi kita temukan bekas-bekas daripada pemakaian narkoba, yaitu klip, bungkus klip, baru ada mancis, ada pipet. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat apabila melihat adanya lokasi yang diduga tempat transaksi narkoba agar langsung melaporkannya ke petugas kepolisian terdekat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu. Rumah Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu Andi Suhaimi dilempari bom Molotov. Belum diketahui siapa pelaku dan motif pelemparan bom Molotov ini. Serpihan kaca ini akibat ledakan bom Molotov. Ya, rumah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Jumat dini hari menjadi sasaran teror orang yang tak dikenal. Teror bom Molotov dilempar ke pintu rumah korban Andi Suhaimi mengakibatkan ornamen tembok rusak. Kejadian ini diketahui korban pada Jumat subuh. Korban dan istrinya mencium bau bensin yang menyengat di bagian ruang tamu. Curiga dengan bau tersebut, akhirnya korban memilih keluar rumah dan melihat kondisi depan rumah sudah berserakan pecahan kaca dari botol bom Molotov tersebut. Belum diketahui siapa yang lempar bom Molotov tersebut, namun berdasarkan dari keterangan korban, dirinya dan keluarga tidak pernah memiliki musuh dari selama beliau menjadi ketua salah satu ormas hingga wakil ketua DPRD Labuhan Batu. Kami buka pintu semua dan kami lihatlah ada benda yang berupa bom Molotov yang terletak di teras rumah kami, itu sudah pecah, dan saya yakin dengan bau aroma yang ada di dalam pecahan bom Molotov itu adalah aroma daripada pertalik ataupun bensin. Nah, ini menandakan bahwasanya orang yang tidak baik sama kami, sama keluarga kami. Korban meminta kepada pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus pelemparan tersebut hingga menangkap pelakunya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu. Ya, isu pungutan liar agar bisa bekerja di perusahaan mendorong puluhan warga Dusun Aik Batu Timur, Desa Asam Jawa, Kabupaten Labuhan Batu menggelar aksi di depan kantor sebuah perusahaan. Warga merusak pintu pagar perusahaan ketika mengetahui adanya seorang warga yang bekerja di perusahaan tersebut menjadi korban penganiayaan karyawan perusahaan. Adu mulut hingga merusak pintu pagar perusahaan tak terhindarkan ketika berlangsung aksi protes terhadap perusahaan 7 serangkai sawit perdana di Dusun Aik Batu Timur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Suasana mulai kondusif setelah polisi berusaha meredakan emosi massa dengan menghadirkan perwakilan dari perusahaan untuk berdialog dan mencari jalan keluar atas tuntutan warga. Aksi yang didominasi warga Dusun Aik Batu Timur itu berawal dari munculnya isu pengutipan uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Warga semakin tidak terima ketika mendengar ada pekerja yang merupakan warga setempat menjadi korban penganiayaan oknum karyawan perusahaan. Yang pertama yang kasat mata itu masalah polusi udara, polusi bau dan juga pencemaran lingkungan. Kami juga sudah mengantongi temuan-temuannya dan juga sampai kami uji lab juga nantinya. Begitu juga dengan ini yang membuat kami marah.
Jadi PT 7 serangkai sawit perdana ini itu sudah rahasia umum. Masuk ke sini itu sebagai karyawan, mau itu helper seperti itu ada calonnya. Itu bayar 10 juta. Ini memang isu, tapi sudah ada beberapa nama yang sudah menjadi buah bibir juga di tengah-tengah masyarakat. Itu yang membuat kami marah. Terus kemudian ada terjadi penganiayaan di sini atas nama Muhammad Idris sebagai terlapornya di Polsek Tolgamba. Sampai saat ini CCTV-nya ada, tapi dia masih bekerja. Sampai saat ini dia masih bekerja. Jadi itu warga kami bagian daripada satu daerah kami tidak terima. Pihak perusahaan membantah adanya pengutipan liar bagi warga yang ingin bekerja. Saya senang ya untuk masyarakat di sekitar sini yang mindsetnya bisa memberanikan diri untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja saya agak kecewa dengan kedatangan pertama itu anarkis dan anarkis itu yang saya tidak ini. Kalau masalah apa tuntutan mereka pasti akan kami penuhi semuanya. Mengenai tuntutan tadi terkait sejumlah izin itu bagaimana dari pihak perusahaan? Kalau dari pihak perusahaan kita sudah melengkapi semua izin-izin, Pak. Termasuk UKL-UKL tadi, Bu? Termasuk, Pak. Sudah lengkap semuanya. Mengenai adanya jual beli untuk penerimaan karyawan, Ibu? Nah, itu hanya sebatas isu. Makanya kami tidak membenarkan, karena dari awal kami tidak membenarkan adanya penerimaan pungli untuk masuk karyawan. Setelah berdialog dengan pihak perusahaan, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuan Batu Selatan.